17 partisipan. Oke, kita langsung aja di sini ya. Kita langsung aja mulai. Kita langsung aja mulai ya, teman-teman ya. Saya akan share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman tolong dibantu ya. Kalau misalnya share screen saya bermasalah atau nanti ada yang nggak sinkron, silakan teman-teman boleh langsung dibantu chat aja nanti ya. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini kita akan share dulu teman-teman ya, buat teman-teman semua. Terutama tadi saya lihat ya, karena banyak banget yang mungkin belum main produk digital ya. Nah, ini ada ya Kak Ahmad. Saya baru mulai produk digital Bang, sehari yang closing 1 per hari. Nah, Kak Ahmad main di mana nih, di Meta Ads atau main di mana? Beriklan atau masih pakai cara organik? Meta Ads. Oke, sehari 1 berarti balik modal ya. Berarti balik modal itu udah luar biasa ya. Pencapaian yang luar biasa untuk pertama kali bermain produk digital ya. Jadi langsung balik modal ya. Meta Ads ya. Kalau masangnya sehari 100.000 terus iklan harga produk digitalnya 129 kan untung ya. Malah untung ya, bukan balik modal ya. Tapi tergantung harga produk digitalnya nih Kak Ahmad ya. Ya semoga di sini teman-teman dapat pencerahan ya. Oke, kita langsung mulai dulu di sini buat teman-teman semua. Oke, pengen meningkat. Siap. Bismillah ya, teman-teman bisa meningkat ya. Nah, ini kita jelasin dulu ya buat yang belum main produk digital ya, karena masih banyak banget tadi yang belum main produk digital. Kenapa produk digital ya? Nah, yang pertama adalah pastinya nggak butuh modal besar. Nah, yang kedua adalah nggak pakai stok barang ya. Sebentar, ini ada yang bocor, aku coba mute dulu ya. Nah, oke, aku coba mute dulu ya. Terus yang ketiga adalah teman-teman bisa sistem otomatis. Nah, enaknya produk digital bisa sistem otomatis. Sistem otomatis seperti apa, Mas? Sistem otomatis adalah ketika kita beriklan, kita udah men-setting di mana nanti ketika orang transfer, dia udah langsung otomatis mendapatkan notifikasi untuk dapat aksesnya langsung. Nah, selain itu, kita juga ada sistem di mana nanti sistem otomatisnya ketika orang sudah mengklik order atau mengklik form pembayaran, maka dia langsung mendapatkan auto follow up. Nah, kita nggak butuh admin juga ya. Jadi kita langsung orang itu langsung mendapatkan auto follow up. Saya sendiri men-setting auto follow up sampai 4 ya. Jadi di mana nanti orang akan dikejar terus tanpa saya juga nggak sadar, atau dia transfer gitu. Padahal yang nge-follow up adalah si robot ya. Padahal yang nge-follow up adalah robot seperti itu ya. Oke, kita mute dulu ya. Teman-teman silakan bantu di mute dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, produk digital itu banyak jenisnya, teman-teman ya. Produk digital banyak jenisnya. Saya melihat di pasaran itu ada 10.000 produk digital lebih ya, yang dimana ini masih punya potensi untuk dijual di pasar Indonesia maupun luar negeri. Walaupun saya belum nyoba sih di luar negeri ya. Mungkin nanti ke depannya insya Allah saya akan coba testing juga untuk pasar luar negeri, katanya juga bagus ya. Nah, lalu produk digital itu bentuknya seperti apa sih? Bentuknya adalah berupa yang pertama adalah e-book. Nah, e-book itu adalah berupa misalnya seperti buku, tapi bukunya itu buku digital, di mana nanti teman-teman download, nanti tinggal baca lewat di handphone ya, baca di handphone ya. Nah, itu adalah e-book atau buku digital. Nah, terus yang kedua adalah video tutorial. Nah, video tutorial seperti yang biasa saya buat, di mana saya buat dulu siapin 15 atau 20-an video tutorial. Nanti ketika orang beli, dia tinggal akses video tutorialnya. Seperti itu, step by step orang akan menjalankannya. Nah, lalu yang ketiga adalah Zoom meeting. Nah, Zoom meeting seperti ini. Ini juga bisa dijadikan produk digital, di mana nanti orang bayar misalnya 100.000 ke kalian, nanti kalian akan mulai Zoom meeting di tanggal tertentu, dan nanti kalian menjelaskan ilmunya di sana. Seperti itu. Nah, terus yang keempat bisa berupa juga private mentoring. Nah, private mentoring ini sifatnya juga sama, mungkin seperti Zoom meeting. Nanti orangnya mungkin privatnya lewat Zoom atau lewat telepon atau lewat video call dan sebagainya. Nah, ini juga bisa ya. Nah, itu produk digital ya, salah satu produk digital. Nah, terus juga ada lagi sih produk digital berupa seperti audio. Jadi audio itu nanti orang ngedengerin
suara kita, nanti dia akan misalnya audioterapi dan sebagainya. Itu kebetulan saya juga jual produk itu ya, berupa audio. Nah, produk digital yang laku di pasaran nih teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh screenshot ya, produk digital yang laku di pasaran. Yang pertama adalah berupa kesehatan. Nah, kesehatan itu bentuknya apa? Seperti misalnya ya, penurunan berat badan, kesehatan mental dan perhatian, pernafasan dan kesehatan pernafasan, kesehatan pencernaan dan kesehatan usus ya. Pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu ya. Oke. Terus nah ini juga yang mungkin sering orang jual dan kebetulan karena orang itu rata-rata pengen banget yang namanya mempunyai harta atau kekayaan. Nah, kenapa makanya produk digital ini menjadi produk digital terlaris saat ini ya dan lebih gampang dijualnya gitu. Nah, karena memang banyak orang ingin memulai usaha, ingin menjadi kaya kayak gitu. Makanya ini adalah potensi besar teman-teman bisa menjual produk digital yang berhubungan dengan kekayaan, yaitu menghasilkan uang secara online, strategi investasi, terus keuangan pribadi dan penganggaran. Nanti kalian misal punya keahlian seperti itu, terus mata uang kripto dan blockchain, analisis dan perdagangan pasar saham. Nah, ini adalah produk digital yang laku di pasaran, teman-teman. Nah, terus kebahagiaan. Banyak orang di mana dia itu stres, di mana banyak orang jenuh dalam situasi pekerjaan atau dia depresi, dibully dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian masuk kalau misalnya kalian apa namanya sebagai psikolog ya. Kalau kalian sebagai psikolog, nah ini kalian bisa nih masuk ke pasar ini nih, di mana kalian bisa menjual keahlian kalian di mana untuk mereda stres atau manajemen kecemasan dan sebagainya ya. Ini kalian bisa masuk di pasar ini. Oke. Nah, terus ada lagi yang berhubungan dengan hubungan atau percintaan, yaitu seperti misalnya ketertarikan dan keterampilan berkencan, terus pernikahan dan membangun hubungan jangka panjang, terus keterampilan komunikasi dalam hubungan, resolusi konflik, mengasuh anak dan sebagainya. Pokoknya yang ada hubungannya dengan cinta-cintaan ini juga produk yang laku di pasaran ya, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk memulai jual produk digital gimana sih caranya? Step pertama sebelum memulai, yang jelas teman-teman harus membangun akun brandingnya dulu ya. Nah, kalau kalau nggak dibangun akun brandingnya bisa nggak Mas? Bisa kok, bisa ya, sangat bisa. Karena saya juga kadang ada beberapa produk digital yang saya jual, saya cuman bikin bikin akun fanspage-nya doang, habis itu nanti tinggal langsung diiklanin itu pun bisa gitu ya. Nah, tapi kalau mau langgeng jangka panjang, dalam arti nanti orang bisa menjadi trust ke kalian, nanti dia bisa nge-DM kalian, konsultasi dulu, dan mungkin peluang untuk closingnya itu lebih banyak. Nah, makanya kenapa harus ngebangun yang namanya branding dulu. Nah, ngebangun brandingnya bisa di Instagram dan fanspage-nya itu harus diisi penuh dulu ya, harus diisi. Kalau saya ngajarin minimal 30 post ya, itu nggak wajib ya sebenarnya, tapi teman-teman minimal harus diisi dulu, nanti sambil teman-teman jalan diiklanin ya. Ya isi 3 sampai 5 postingan habis itu baru diiklanin juga nggak masalah sambil teman-teman jalanin brandingannya. Nah, ini adalah salah satu brandingan tentang bisnis. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman mau masuk ke pasar mana. Nah, mau masuk ke pasar hubungan, kebahagiaan, kekayaan atau kesehatan. Nah, ini yang berhubungan dengan kekayaan. Berarti dia ngejualnya dengan kekayaan ya, berarti dia bikin bikin Instagramnya yaitu bisnis milenial namanya. Nah, teman-teman juga bisa bikin tuh, misalnya digital marketing only atau teman-teman bikin The Secret Master Digital atau apapun lah itu ya. Pokoknya teman-teman ngebangun eh, branding Instagramnya dulu. Nah, nanti habis itu teman-teman isi ya. Nah, setelah itu teman-teman bikin juga fanspage-nya yang berhubungan dengan bisnis kalian. Nah, kalian bikin dulu nih fanspage-nya seperti ini ya. Oke. Nah, kita mute dulu ya sebentar. Kita mute dulu. Oke. Nah, kita teman-teman bisa bikin tadi Instagram dan akun fanspage-nya ya. Nah, setelah teman-teman bikin akun Instagram dan akun fanspage, lalu selanjutnya adalah teman-teman bikin akun bisnis manajernya. Nah,
akun Business Manager ini buat apa sih? Gunanya buat nanti teman-teman menampung akun iklan kalian, menampung fanspage, menampung data pixel kalian, di mana nanti kalian bisa beriklan lewat akun Business Manajernya Facebook. Nah, di Facebook ini dia nanti bisa mentargetkan di Facebook dan Instagramnya ya. Kalau dulu namanya Facebook, sekarang udah ganti dia namanya Meta Ads ya, di mana dia paketan yaitu Instagram dan Facebook. Jadi di mana teman-teman nanti bisa beriklan di dua platform itu sekaligus ya. Nanti ketika teman-teman netting iklan dari Facebook, nanti teman-teman langsung bisa dapat juga bisa iklan di Instagram seperti itu ya. Wajib punya Instagram nggak Mas? Kalau kalau nanti mau tayangin iklannya ke Instagram, nggak wajib ya teman-teman ya. Karena nanti di Facebook tuh ada settingannya kita tetap bisa ngiklanin ke Instagram walaupun kita nggak punya akun Instagram ya. Nah, itu uniknya di Facebook seperti itu ya. Mungkin teman-teman kan pernah lihat iklan yang kalau teman-teman ngeklik iklan di Instagram ya, kalau teman-teman ngeklik akunnya kok nggak ada akun Instagramnya gitu ya. Padahal iklannya di Instagram. Nah, itu dia ngiklan tapi nggak pakai akun Instagram ya, seperti itu. Oke. Nah, ini dia eh saya spill ya. Jadi awalnya dulu saya main produk digital itu, saya dulu main kursus YouTube. Mungkin teman-teman ada yang pernah kena iklannya atau mungkin udah ada yang join atau apa ya. Jadi saya dulu main kursus YouTube ya 2 tahun yang lalu, di mana saya nggak bisa beriklan sama sekali. Nah, terus gimana cara saya? Karena memang jiwa saya atau mental saya adalah jiwa entrepreneur, di mana saya nggak bisa beriklan, tapi saya nyari celah untuk waktu itu hire orang langsung. Saya hire orang untuk ngiklanin produk saya. Nah, waktu itu omsetnya 15 juta lah, lumayan ya. Omset 15 juta dengan ngiklan sebulan itu cuman dapat 3 atau 4 jutaan iklan lah. Berarti kita untung bersih 12 juta diambil orang apa namanya? Digital marketing, yaitu total saya dapat eh, komisi atau profit bersih 9 jutaan, 8 sampai 9 jutaan per bulan. Nah, terus saya berpikir nih gimana caranya untuk menaikkan omset ya. Nah, untuk di produk digital sendiri, ini berdasarkan pengalaman saya ya, untuk di produk digital sendiri, untuk teman-teman bisa menaikkan omset itu adalah dengan mempunyai duplikasi produk digital lainnya. Nah, saat ini saya juga megang 3 atau kalau nggak salah 4 ya, 4 produk digital. Nah, jadi satu produk digital kalau teman-teman bisa menghasilkan profit sampai misalnya minimal ya, minimal 500.000 aja, berarti kalau kalian jual testing-testing produk digital lainnya sampai 5 misalnya, berarti kalian dapat profit kemungkinan antara 2 juta sampai 2,5 juta seharinya gitu ya. Nah, itu bukan hal yang mustahil teman-teman di dunia digital karena nanti kalian bisa testing-testing sendiri ya. Nah, nanti juga kita bisa langsung praktek bagaimana untuk cara teman-teman bisa beriklan seperti yang biasa saya iklankan ya. Nah, step saya biasanya yang saya lakukan sebelum memulai itu juga saya memakai orderonline.id. Nah, orderonline.id ini gunanya buat apa sih? Ini gunanya, teman-teman, ini gunanya buat isi form ya, di mana nanti ketika orang order, nanti dia akan mendapatkan eh, dia klik beli sekarang, nanti dia akan ngisi nama, email, sama teleponnya. Nanti setelah itu baru dia dapat WA otomatis. Nah, disinilah saya pakainya. Jadi saya memakai kombinasi namanya orderonline.id. Nanti ketika ada orang order, masuknya ke sini semua nih teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita langsung aja untuk demoin bagaimana cara saya beriklan. Nah, ini adalah rumus yang saya pakai ya. Nanti teman-teman juga akan saya ajari bagaimana kalau misalnya terjadi keboncosan dan sebagainya. Oke. Nah, kita langsung aja untuk tes demo beriklan ya. Aku stop dulu ya. Nah,
Sebelum beriklan, tentunya kan kalian harus menyiapkan produk digital apa yang ingin kalian jual ya. Nah, kebetulan saya itu punya sistem atau punya membership di mana saya membentuk komunitas namanya Akademi Produk Digital ya teman-teman ya. Jadi di mana nanti teman-teman bisa jualin berbagai macam produk digital yang saya punya dan kita adain webinar setiap minggu dan juga kita adain untuk produk digital barunya juga setiap minggu ya. Jadi nanti ada produk digital baru lagi yang saya bikin sendiri ya, yang saya bikinin juga landing page-nya, halaman copywriting-nya dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Jadi ini contoh aset atau produk digital yang siap untuk diiklanin ya. Nah, ini profitnya buat member yang udah saya bina itu mereka dapat profit minimal 100.000 karena harga jualnya 129. Ya, jadi mereka sistemnya dropship nanti dia transfer ke saya 29.000. Nah, ini sudah banyak yang main ya. Nah, kebetulan nih yang lagi laku sekarang ini kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini cara lunas hutang ya. Nah, ini cara lunas hutang. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dulu ya, 3 atau 4 tahun lalu yang zaman saya bangkrut, saya arahkan untuk saya membuat ebook ini. Nah, di mana teman-teman bisa lihat di sini, ini solusi lunas hutang pinjol. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, kita akan coba testing untuk main produk ini seperti apa yang biasa saya lakukan atau saya jalankan ya. Nah, yang pertama, ini teman-teman, saya memakai sistem atau rumus 144 ya, di mana kita bikin nanti satu satu apa namanya satu campaign, 4 adset dan 4 ads atau 4 konten iklan. Nanti saya akan jelasin ya apa itu campaign, apa itu adset. Nanti akan saya jelasin sedikit ya. Nah, kita download dulu salah empatnya ya. Kita download dulu, nih misalnya kita download satu, nih gambar ya. Kita tunggu dulu sampai dia terdownload. Oke, satu, ini dua. Nah, terus kita download lagi di sini tiga. Terus kita download lagi di sini cari yang ini misalnya. Ini empat ya. Ya, betul Kak Ahmad ya di level campaign. Tapi nanti ada di mana saya juga ngajarin scale up di level itu ya, di level adset gitu ya. Pokoknya banyak cara metode scale up saya ya. Nah, terus ini sudah ya, ini sudah 4 ya. Jadi ini saya tadi download 4 konten ya. Nah, 4 konten ini tinggal siap untuk diiklankan ya. Nah, ini copywriting-nya juga udah saya kasih nih teman-teman ya ke member-member saya nih. Tuh, copywriting buat iklannya ya. Keren ya. Terus copywriting-nya terus juga saya kasih ininya apa? Namanya follow up-nya, teknik follow up-nya. Ini yang saya bilang teknik follow up otomatisnya ya. Nah, terus ini contoh websitenya yang udah jadi ya. Ini contoh websitenya yang udah jadi. Nih. Tuh, ini contoh websitenya yang udah jadi. Nah, ini saya bikin sendiri nih teman-teman ya. Saya arahkan otak saya buat membuat eh, landing page-nya seperti ini, oke? Nah, setelah itu caranya kita sekarang tinggal masuk ke akun iklannya ya. Nah, kita masuk dulu ke akun iklannya. Nah, ini dia ya, akun Ads Manager. Untuk teman-teman bisa beriklan, teman-teman harus masuk ke akun Ads Manager ya. Oke, nah setelah itu kita langsung klik di sini create ya. Kita klik di sini create. Kita klik di sini create, lalu setelah itu teman-teman pilih yang sales ya. Nah, ini teman-teman ngikutin aja dulu ya, karena nanti ada rekaman ulangnya ya, tenang aja, ada rekaman ulangnya. Teman-teman bisa langsung lihat rekaman ulangnya. Teman-teman ngikutin dulu aja apa yang saya lakukan biasanya ya. Nah, habis itu kita klik continue. Nah, ini bocor ya. Oke, sip. Nah, habis itu teman-teman ini ada dua pilihan ya, mau Advantage Plus atau yang manual sales campaign. Bisa gak Mas kalau langsung pakai Advantage? Bisa aja kok. Saya ada produk juga yang iklan langsung pakai ini berhasil juga gitu ya. Nah, tapi biasanya untuk awal mulai atau mungkin baru banget mulai, kita pakai yang manual sales campaign ya. Nah, setelah itu teman-teman klik continue.
Nah, di sini teman-teman langsung klik di sini eh, campaign. Nah, di sini kan ada 3 ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada campaign, ada ad set, dan ada sales ad. Nah, bedanya apa nih? Campaign ini adalah tempat kita untuk menaruh anggaran ya, di mana kita nanti akan beriklan dengan anggaran yang kita sesuaikan. Biasanya anggaran yang saya sesuaikan itu berdasarkan profit. Nah, profit saya misalnya saya ngambil untungnya itu 100.000, berarti saya nganggarin di sini itu minimal adalah 100.000 teman-teman nanti ya. Nah, terus di campaign ini juga fungsinya untuk hanya penamaan juga ya. Jadi di mana teman-teman akan namain campaign kalian itu apa ya. Nanti kalian namain biar kalian nggak bingung karena nanti kan mungkin akan banyak produk digital yang kalian jual. Nah, berarti ini dinamain dulu ya. Misalnya produk lunas hutang, lunas hutang. Nah, ini produk lunas hutang saya namain ya. Terus tanggalnya. Saya catat dulu tanggal berapa saya ngiklan. Biar nanti saya kalau misalnya ini untung atau profit, saya bisa estimasi buat bikinin custom audiensnya atau bisa retargeting atau bisa scale up ya atau bisa nambah nambah iklan baru ya seperti itu. Nah, kita langsung masukin tanggalnya 24. Oke, seperti ini. Nah, lalu setelah itu teman-teman scroll ke bawah. Nah, ini use katalog. Nah, ini use katalog saya matiin aja karena ini kayaknya buat produk fisik. Nah, terus evented campaign budget. Nah, ini saya nyalain ya. Evented campaign budgetnya saya nyalain. Nah, Facebook menyarankannya 200.000 ya. Facebook menyarankannya 200.000. Tapi saya hanya men-setting di angka 100.000 ya. Minimal 100.000. Mas, tadi tuh ada yang ngechat ya 50.000 tuh closing satu. Bagus ya, 50.000 bisa closing satu. Jarang-jarang. Itu sangat unik. Karena sekarang semakin banyak persaingan orang yang main iklan ya. Semakin banyak orang yang beriklan, maka nanti kalau kita ngiklan cuma 50.000, biasanya Facebook nyariin audiensnya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali kemungkinan kalian untuk closing. Kecuali mungkin kalian nanti mainnya di level ad set ya. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau di sini saya mainnya yaitu di mana anggarannya minimal adalah 100.000 udah ideal sih seperti itu ya. Nah, terus setelah itu di sini pilih yang high volume ya, yang high volume. Habis itu teman-teman bisa klik next. Udah di sini fokusnya cuma nyeting apa anggarannya doang sama nyeting teman-teman di sini tadi untuk level nama penamaannya aja. Nah, setelah itu sekarang kita setting di level ad set. Nah, di level ad setnya ini adalah targeting ya. Di levelnya ini adalah kita mau mentargetkan siapa sih orang yang cocok untuk kena iklan kita nih. Nah, di sini itu biasanya saya mentargetkan sampai 4 4 4 4 target. Nah, 4 target itu dalam arti nanti di sini akan saya duplikat nih. Nah, berarti saya akan namain misalnya ya, saya pengen namain target satu ya. Nah, target satu. Saya namain di sini target satu. Lalu setelah itu kita pakai website. Nah, di sini kita kliknya maximize number conversion ya. Nah, ini pixelnya kita pasang di sini. Hutang pinjol nih udah saya buat ya. Nah, ini nanti ada di kelas khusus saya ya yang masang pixel dan sebagainya. Nah, terus habis itu teman-teman di sini pilih yang purchase ya. Saya pilih yang purchase. Lalu setelah itu scroll lagi ke bawah. Scroll lagi ke bawah terus. Nah, sampai dia masuk ke nah sini ya. Nah, ini Hong Kong nih saya ganti dulu jadi Indonesia ya. Saya ganti dulu di sini jadi Indonesia nih. Saya close. Saya close. Lalu kita ganti jadi Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini minimum age. Nah, ini minimum umurnya kita ganti jadi 21 ya. Karena si Facebook sekarang membatasi usia minimal adalah 21. Nah, terus di sini, nah ini uniknya, ini adalah penentu kita apakah iklan kita nanti berhasil atau boncos nanti ditentukan dari ini juga. Nah, sekarang Facebook itu sudah pintar, di mana dia nggak seperti dulu ya. Kalau seperti dulu itu dia ngiklan itu pakai advantage plus audience. Dulu itu kita manual. Nah, sekarang kita ngiklan harus udah direkomendasiin sama dia. Nah, advantage plus audience ini apa sih?
Jadi nanti si Facebook akan mencarikan audiens yang kira-kira cocok dengan produk yang kita sedang iklankan. Nanti dia akan nyari keliling-keliling nih, ketok-ketok ke rumah lah istilahnya ya. Nanti dia akan ketok-ketok, ternyata orang nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok, sampai dia akan menemukan audiens yang menurut dia tepat seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Facebook juga kalau bisa dia menyuruh kita untuk bikin targeting lainnya nih selain yang dari dia cariin. Kita bisa bikin targeting kita sendiri. Nah, ini teman-teman bisa klik yang opsional seperti itu. Kalau mau nantinya Facebook, kita minta tolong Facebook untuk nyariin targeting yang menurut kita adalah orang-orang yang memang ini juga cocok gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini nanti targeting. Nah, untuk iklan yang target pertama, ini biasanya saya nggak pakai targeting sama sekali ya. Saya nol. Ini saya nol. Nah, di sini usianya itu saya selalu 21 sampai 65. Saya nggak pernah membatasi usia. Jadi saya biarin mentok. Ini khusus produk digital ya. Kalau produk fisik nanti beda lagi. Nah, produk digital nggak pernah saya batasin. Dan di sini bisa all gender juga. Dan di sini Indonesia, enaknya seperti itu produk digital. Kalau produk fisik, kan nanti teman-teman pasti harus membatasi. Karena nggak mungkin orang di luar Jawa nanti bisa jadi ongkirnya kemahalan dan sebagainya, dia nggak beli kan. Nah, kalau di sini kan produk digital, nggak pakai ongkir, nggak pakai ngirim-ngirim barang fisik. Jadi enaknya kita bisa luas mentargetkan banyak orang. Nah, di sini biasa saya kosongin ya untuk target satu ya. Lalu kita habis itu kita langsung klik di sini yang Advantage Plus Placement. Nah, kalau di sini saya nggak percaya sama Facebook, makanya saya edit. Di sini saya pakai yang manual placement. Nah, setelah itu di sini device ya. Di sini pilih device. Bentar. Nah, ini di sini pilih device, ini pilih yang desktop. Yang mobile ya. Nah, desktopnya dimatiin. Desktop itu laptop ya. Jadi nanti orang jarang ngelihat iklan dari laptop tuh jarang banget. Dia kebanyakan ngelihat iklan kan dari mobile ya. Nah, ini dimatiin aja. Nah, ini kan masih minus nih. Ini masih minus. Ini langsung saya klik aja. Dia jadi plus. Jadi checklist ya. Nah, ini juga storiesnya kita nyalain. Lalu di sini messengernya matiin. Nah, dia jadi nanti tampilan iklannya akan tampil di Facebook dan Instagram saja ya, seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik next. Nah, di next ini adalah level konten iklannya. Nah, ini konten iklan adalah penentu gerbang pertama di mana orang akan ngeklik produk kalian atau enggak. Kalau misalnya kalian dari konten iklannya aja jelek, biasanya nanti iklannya akan boncos ya seperti itu. Jadi ini adalah penentu awal. Nah, penentu awal. Jadi di sini saya masang empat konten iklan ya. Kita ketik dulu di sini konten satu ya. Nah, saya biasanya pakai ini buat nandain ya, konten satu. Lalu di sini Facebook fanspage-nya. Nah, ini kalian yang tadi saya bilang ya, siapkan fanspage di Facebook dan akun Instagramnya. Kalau nggak punya gimana, Mas? Pak, ya pakai fanspage ya, harus pakai fanspage-nya. Nah, ini ya, saya bikin lunas hutang. Nah, saya udah punya akun ininya apa namanya? Akun Instagramnya juga ya. Nah, kalau nggak punya akun Instagram, biasanya nanti di sini nol, tapi nanti tetap iklannya akan ditayangkan di Instagram sama si Facebook. Itu uniknya ya. Nah, setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini website URL-nya, kalian masukkan website yang sudah kalian buat ya. Nah, tadi yang udah saya buat itu ini ya. Nah, ini nih websitenya ya. Ini kita langsung masukkan di sini. Nah, kita paste. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini medianya. Nah, di media saya masukkan dulu primary text. Primary text itu eh, kayak copywriting. Nah, copywritingnya di mana? Copywriting saya juga sudah siap ya. Saya ada di sini ya, copywriting saya ya. Yang tadi ya. Nah, kita pakai copywriting yang udah saya siapin aja nih. Kita pakai copywriting ini aja nih ya. Kita copy sampai sini. Oke, kita paste. Eh, Nah, ini kita hapus. Oke, seperti ini teman-teman ya. Terus ini kita copy lagi. Ini judulnya kita copy, headline-nya. Ini saya masukkan di sini. Headline. Oke, nah setelah itu
kita mulai masukkan medianya ya. Media itu gambarnya dulu. Kita masukkan yang ada gambarnya dulu deh. Kita pakai gambar dulu ya. Untuk konten satu kita pakai gambar. Nah, ini kita upload. Nah, di sini ya, saya pakai gambar ini satu. Oke, kita klik. Lalu kita klik next. Nah, di sini kita tunggu dulu ya. Kita klik next. Nah, terus kita tunggu dulu. Di sini kita klik next ya. Oke, bentar ya. Nah, dia sampai ini selesai ya. Verifying your edit-nya selesai. Kita tunggu dulu ya. Sampai verifying your edit-nya selesai. Nah, sambil kita coba jawab pertanyaan dulu ya. Kita coba jawab pertanyaan dulu. Ya Bang, udah 3 hari testing. Per harinya closing 1. Oke, closing. Ya berarti untung itu Kak. Naikin budgetnya Kak. Naikin jadi 100.000 Kak. Naikin budgetnya jadi 100.000 ya Kak ya. Ya betul, udah lengkap ya di sini ya. Di Akademi Produk Digital kita sudah lengkap ya. Ini lama ya. Nah ini kadang lama, kadang cepat ya. Ini suka error kayak gini nih teman-teman. Jadi kita diemin aja. Nah sekarang ini kan baru satu konten ya, baru satu konten. Nah sekarang kita duplikat lagi. Nah di sini kita klik ya konten. Kita mau buat 4 konten ya. Di sini kita duplikat dulu. Kita klik duplikat ya. Nah di sini kita klik duplikat. Lalu setelah itu kita masuk di sini konten 2. Oke, konten 2 ya. Nah, konten 2 kita langsung masuk, tinggal ganti ininya, hapus. Kita hapus. Oke, kita hapus terus add media, kita tambah pakai gambar dulu ya. Kita pakai gambar dulu. Nah, kita tambah gambarnya ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah ini kita close, kita klik. Nah, terus next. Terus kita klik next, kita klik next. Pokoknya di sini next next aja lah ya. Iklan tuh sebenarnya membosankan atau jenuh ya, karena kita tinggal klik-klik doang sebenarnya. Nah, ini udah selesai, terus tinggal klik lagi di sini quick duplikat ya. Nah, quick duplikat kita tambah lagi. Kita tambah sampai 4 konten. Nanti biar si Facebook akan nyariin konten konten mana yang menurut dia bagus, nanti akan disebar terus sama si Facebook. Itu pinternya Facebook kayak gitu ya. Pinternya Meta seperti itu, teman-teman. Nanti dia akan nyebarin konten dari budget tadi kita 100.000, nanti dia akan nyebarin 4 konten kita nih. Ternyata yang bagus itu kata Facebook cuma 2 nih. Yang bagus itu cuman yang ini nih, konten 2 sama konten 3. Udah, nanti berarti sama Facebook yang disebar cuman konten 2 sama konten 3 kayak gitu teman-teman. Itu cara kerjanya si Facebook ya. Nah, ini konten 3 kita hapus tadi mana? Nah, ini konten 3 ya. Konten 3 ini kita hapus dulu. Kita ganti kontennya ya. Nah, ini kita pakai video sekarang ya untuk konten 3 ya. Konten 3 pakai video. Pakai video. Nah, ini ya. Kita open. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini di close aja. Terus klik next. Terus klik next. Terus klik next lagi. Done ya. Oke, kita tunggu dulu di sini ya. Kalau video agak lama dikit ya. Lama dikit tergantung dari kecepatan internet kalian ya. Nah, kita tunggu dulu verifying your editnya sampai dia selesai ya, karena takutnya error kalau saya langsung lengkapin. Ini close saja. Nah, ini sudah selesai. Langsung klik tambah lagi quick duplikat ya. Mas, bisa gak bikin kontennya sampai 10 konten? Nggak bisa, jangan ya. Nanti nggak disebar sama Facebook. Apalagi budgetnya cuma 100.000. Nah, bisa aja kalau budget kalian 1 juta per hari gitu. Jadi tergantung dari budget iklannya. Karena budget semakin kecil nanti Facebook akan capek dia nyarinya. Ya, jadi ini idealnya adalah 4 konten ya. Maksimal 4 konten. Nah, ini kita ganti jadi konten 4.
Oke, nah konten 4 kita ganti video lagi ya. Ini kita hapus. Nah, lalu di sini tambahkan media, di sini add video ya. Nah, ini saya udah ada yang ini ya. Kita langsung next saja. Oke, kita next, kita next, kita next. Nah, kita tunggu dulu sampai dia selesai ya, verifying your editnya selesai. Oke, nah setelah itu kita kan tadi mau mentargetkan sampai 4 target audiens ya. Nah, berarti di target satu ini kita duplikat ya. Sekarang target satu ini kita duplikat dengan nanti dia kontennya tetap sama ya, teman-teman ya. Nah, ini kita duplikat, quick duplikat ya. Kita quick duplikat. Nah, di sini sekarang kita ganti target 2. Di sini kita ganti target 2 ya, teman-teman ya. Nah, target 2. Terus tinggal di sini kita tambahin targetingnya. Di sini kita tambahin targetingnya, scroll ke bawah. Nah, ini ya, yang advantage as plus audience, kita klik di sini. Audience suggestion. Nah, kita mentargetkan orang lain lagi. Nah, di sini detail targetingnya apa nih? Nah, kebanyakan orang bingung di detail targeting. Saya punya cara yang sangat gampang sekali, yaitu tinggal nanya ke ChatGPT ya. Nah, emang bisa Mas? Bisa dong. Selama ini saya closing nanya ke ChatGPT. Jadi sekarang udah dimudahkan sekali ya. Nah, ini kita tanya ke ChatGPT aja. Jadi nggak usah pusing-pusing. Targeting interest itu nggak usah pusing-pusing. Kalau misalnya kita bingung ya. Nah, gini, kita tanyanya gini ya. Saya punya, ini curhat, curhat ke ChatGPT ya. Saya punya produk eh, ebook tentang cara lunas utang pinjol. Tolong, saya mau beriklan di Meta Ads. Tolong carikan targeting audience yang tepat. Tolong berikan list targeting audience yang tepat. Sorry, bukan targeting ya. Ini salah, 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 salah. Targeting mah nanti dia akan kayak gini nih tuh. Bukan targeting ya, sorry. Interest ya. Tolong berikan list interest ya. Interest audience yang tepat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, tuh ya. Dia muncul ya interestnya. Tuh, list interestnya nih teman-teman nih. Ini tinggal di copy paste aja ya. Tuh, banyak ya. Banyak kan yang berhubungan dengan. Nah, habis itu kita juga kasih tahu ke dia seperti ini biasanya yang saya lakukan ya. Ini rahasia sebenarnya. Tapi ya udahlah saya bongkar di sini. Tolong berikan juga. Ini biasanya juga closing pakai interest yang ini malam. Tolong berikan juga interest di luar harus di atas, yaitu yang out of the box. Yang out of the box mungkin bisa dari hobinya dia, bisa jadi dari hobinya dia. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Kok bisa Mas pinjol apa namanya masalah yang berhubungan dengan keuangan, tapi kita targetingnya tentang musik, movie. Wah, jangan salah ya. Saya ada malah targeting yang kayak gini malah malah closing ya. Jadi malah yang out of the box ini kadang yang bagus gitu. Nah, kita udah dapat ya yang out of the box sama yang targeting aslinya yang seperti ini. Terus tinggal di sini tinggal kita copy dulu nih. Nah, ini tinggal kita copy ya personal finance ya. Tinggal kita copy di sini personal finance ada gak? Nah, ada ya banking interest. Nah, kita masukkan. Oke, nah ini teman-teman jangan lupa karena ChatGPT ini dia pakai bahasa Inggris dan ininya juga ya teman-teman apa eh Facebooknya harus diganti bahasa Inggris. Kalau Facebooknya ini bahasa Indonesia ini nggak muncul ya. Personal finance nanti kalian ketik nggak akan muncul sampai
Sampai kalian stres pun nggak akan muncul. Jadi harus diganti bahasanya jadi bahasa Inggris dulu ya. Nah, terus kita lanjut lagi di sini budgeting ya. Nah, budgeting. Kita coba. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita skip. Ya, kalau nggak ada, kita skip. Debt management. Coba. Debt management. Nah, ini ada ya, manajemen. Nah, sampai butuh berapa banyak, Mas? Kalau saya 6 sampai 10, tapi sekarang idealnya itu minimal 2 juta, udah 2 juta ke atas audiens, itu udah bisa kok ya. Nah, ini anggap karena udah 2 juta audiens ke atas, jadi udah nggak usah saya cari lagi ya. Dan ini jangan sampai dia hijaunya ini ke sini ya. Jangan sampai pindah ke sini. Nah, pokoknya dia harus ada di tengah-tengah sini aja ya, jangan sampai ke sini. Kalau ke sini artinya target kalian keluasan, nanti malah nggak nggak closing. Nah, habis itu ini udah selesai, kita klik quick duplikat lagi ya, quick duplikat. Nah, quick duplikat kita tunggu dulu. Ini kita ganti jadi target 3 ya. Target 3 sekarang. Target 3 kita ganti interestnya lagi ya. Kita ganti interestnya. Nih kita ganti ya interestnya, kita ganti. Oke. Nah, sekarang kita ganti interestnya yang ini nih. Saving money. Nah, sekarang saving money coba. Saving money. Money saving. Nah, ini ya. Nah, ini masih dikit ya. Berarti kita ganti lagi. Kita ganti. Kita tambahin credit counseling. Nah, credit counseling. Nggak ada ya. Kita tambahin lagi financial planning. Oke. Nah, ini ada ya, financial plan. Nah, ini udah hijau ya. Udah 7 juta, artinya udah di atas 2 juta. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, setelah itu teman-teman targeting lagi. Di sini kita duplikat lagi. Kita klik duplikat. Sampai 4 aja ya. Duplikatnya sampai 4. Nah, di sini yang duplikat keempat, ini kita pakai yang out of the box ya. Pakai yang targeting di luar itu. Di luar mural. Ya, oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Oke, ini kita klik. Nah, ini kita close dulu ya. Kita close. Kita close. Targeting di luar ini semua. Nah, ini traveling. Kita coba ke traveling ya. Oke, traveling ya. Travel and tourism. Ini udah 36 juta, udah luas ya. Ya, berarti setelah ini udah tinggal kita langsung iklankan ya. Nah, di sini udah selesai semua, tinggal kita klik publish. Tapi klik klik di sini dulu ya. Klik coba dari sini. Kita lihat dulu. Nah, ini udah semua. Kalian cek-cekin ya. Kalau misalnya ada yang kurang atau apa, ini iklannya budgetnya 100.000. Nah, ini saya kasih tahu logikanya si Facebook ya. Jadi, ini kita main budget di advantage campaign budget, di mana kita nanti si Facebook kita suruh tolong saya punya dana 100.000. Nah, dan saya mau mentargetkan ke 4 orang ini dan 4 konten iklan ini. Tolong carikan mana yang paling cocok untuk targeting saya. Seperti itu ya. Nah, nanti si Facebook akan nyari ini dari 100.000. Oh, ternyata yang kena di targeting target 4 dan target 1. Target 2 dan target 3 itu biasanya kalau dia nggak cocok, nanti akan nol, akan minus ya. Akan ada strike gitu. Nah, jadi nanti Facebook akan nyariin orang-orang yang cocok. Seperti itulah pokoknya. Oke, nah setelah itu kita tinggal klik publish di sini teman-teman. Nah, kita tunggu dulu sampai dia selesai terpublish ya. Oke, nah ini sudah selesai nih teman-teman. Udah selesai terpublish, tinggal kita close di sini. Nah, setelah itu kita coba cek di sini. Nah, ini ya, yang lunas hutang kita klik dulu. Ini tulisannya masih no ads. Kenapa tulisannya masih no ads? Kita lihat di sini ya, di ads-nya. Itu masih diproses sama dia ya, tuh, masih processing. Nah, konten itu ada kemungkinan nanti bisa diterima atau ditolak. Nah, kalau ditolak nanti kalian bisa ajukan banding, tinggal diklik edit, nanti di pojok kanan atas tuh ada ajukan banding ke Facebook.
biasanya ditolak itu konten-konten kekayaan biasanya, kayak menjual sesuatu yang terlalu berlebihan, misalnya 30 juta dalam satu hari. Nah, itu nanti biasanya kadang ditolak iklan-iklan kayak gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu setelah nanti kampanyenya sukses, nah ini contoh ya, ini contoh salah satu aja ya saya bocorin. Ini salah satu campaign yang Akademi Produk Digital saya ini yang sukses. Nah, habis itu saya duplikat lagi. Nah, ini terus saya duplikat lagi ya, saya scaling. Nah, pokoknya kalau satu udah sukses, budgetnya 100.000, ini saya scale up lagi. Nah, ini hari kemarin itu profitnya bisa sampai 1 juta teman-teman ya. Dari iklan cuman 200 ribuan, ini profitnya bisa sampai 1 juta ya teman-teman. Sorry, bukan profit ya, berarti ini tinggal 1 jutaan. Pokoknya saya dapat 1 jutaan, tinggal diambil angka ini lah, ya 700-800 ribuan lah dapat ya sehari. Nah, di mana lagi teman-teman bisa mencari uang sebanyak ini ya, lumayan ini. Jadi teman-teman bisa testing mulai eh, coba teman-teman bisa mainkan iklan seperti ini ya. Nah, kebanyakan pemula adalah dia nanti akan testing iklan, dia akan takut boncos dan sebagainya. Nah, ini yang saya ajarkan juga di Akademi Produk Digital, di mana manajemen manajemen boncos ya. Nanti akan saya ajarkan pokoknya di sana. Ada manajemen boncosnya gimana untuk mengatasi keboncosan ya, seperti itu. Nah, kita lanjut tanya jawab dulu ya. Kita lanjut tanya jawab dulu. Nah, itu scale up yang bagus berapa persen dari budget awal ya. Nah, scale up yang bagus itu saya tetap ya budgetnya 100.000 juga ya. Copywritingnya beda-beda gak? Enggak disamain ya. Oke, disamain pokoknya ya. Oke, nah paling ini aja yang bisa saya kasih buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman mau panduan atau paket lengkapnya dan mau masuk ke gabung komunitas kita biar teman-teman juga nanti mau coba tes jual produk digital yang udah kita siapin itu gimana caranya. Teman-teman bisa nanti hubungin admin aja, admin yang sudah ngajak teman-teman ke webinar ini ya. Nah, di sini harganya berapa, Bang? Harganya itu cuma 149.000 ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya ngajarin banyak nih, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ya, tuh. Pengenalan produk digital, terus dari step by step pokoknya ya. Produk digital yang laku di pasaran, terus bikin ngeliat ngeliat pasar produk digital tuh ada apa aja, terus ngubah PDF English yang kita punya terus nanti jadi Indonesia, terus membuat desain ebook, desain mockupnya, terus di sini juga ada skema jual produk digital, terus menentukan nama produk digital, bikin konten, sampai teman-teman bisa bikin landing page-nya ya, biar landing page-nya bagus, terus bisa fitur otomatis kayak gimana sih verifikasi domain, menyambungkan pixel, apa itu pixel dan sebagainya. Kalau mungkin teman-teman masih awam, nanti teman-teman bisa belajar di sini ya. Terus rumus bikin konten, scale up, baca data iklan, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa langsung di sini. Nah, kenapa murah banget ya, cuma 149.000? Karena memang ini saya buka untuk orang-orang yang baru banget pengen jualan produk digital ya. Nah, terus kalau teman-teman nggak punya budget nanti buat beriklan gimana? Bisa pakai cara organik dulu. Itu di kelas juga saya ajarin cara organik. Nah, cara organik emang efektif, Mas. Efektif nih, nih ya teman-teman ya. Saya dapat kemarin nih ya. Nah, ini baru eh, per nah, ini kemarin saya ditransfer 1,3 juta ya, 1,4 juta lah ya ke sama si link.id. Ini organik teman-teman ya, nggak ngiklan sama sekali. Nah, ini total sekarang udah ada, kita lihat, kita refresh ya. Ini total udah ada 418.000 omset ya, 418.000. Ini udah omset bersih, artinya profit bersih ya. Ini nggak ngiklan ya, nggak keluar modal sama sekali. Nah, ini caranya yang tadi teman-teman ngebangun personal branding, nanti masukin link di sini. Nah, ini juga saya ajarin ya, teknik organik. Kalau misalnya teman-teman nggak mau untuk iklan dulu, teman-teman mau ngetes pakai cara organik dulu. Nanti tiba-tiba ada orang bayar aja, kayak gitu ya. Nah, ini juga udah saya ajarin di Akademi Produk Digital seperti itu ya. Pokoknya teman-teman masuk ke Akademi Produk Digital, kalau teman-teman praktek bener-bener, insya Allah hasilnya bagus. Nah, mau tahu yang hasilnya bagus, Mas? Udah closing tiap hari gimana sih? Nah, banyak ya teman-teman ya. Kita spill dulu deh, spill dikit ya member saya yang udah closing. Nah, ini contohnya ya. Bentar, mana nih? Nah, ini nih. Nah, ini lihat tuh. Tuh ya. Dia nyetor lagi ke saya nih.
Dia nyetor lagi ke saya tuh. Dia nyetor ke saya 29.000. Nih, dia jual akademi produk digital. Oke. Nah, dia jual lunas hutang nih. Nih banyak banget nih teman-teman nih. Tuh, dia jual pinjol tuh. Ini apa ya? Dia itu lunas hutang, lunas hutang, lunas hutang. Nah, dia dapat 100.000 teman-teman. Dia dapat 100.000. Jadi sehari tuh dia dapat 4 sampai 5. Berarti ya omset profit bersihnya 300 sampai 400 ribuan ya. Lumayan ya. Nah, kalau APD ini dia jual kan, nah khusus akademi produk digital ini dia dapat 120 ribuan ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ada lagi beberapa member yang sudah laku, tapi nanti teman-teman lihat sendiri lah ya. Pokoknya buktinya sudah banyak sekali member kita yang sudah berhasil ya. Oke, paling sampai di sini aja. Thank you buat teman-teman semua. Silakan teman-teman kalau mau join di Akademi Produk Digital bisa langsung hubungi orang yang sudah mengajak kalian ya. Silakan langsung kalian japri aja gimana caranya untuk join di sana. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Sampai jumpa di member area, teman-teman. Selamat bergabung. Terima kasih.